Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Tsumma alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak limpahan nikmat karunia yang tidak bisa mungkin kita hitung jumlah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman, nikmat Islam. Karena kita tidak pernah meminta kepada Allah lahir dijadikan kita sebagai seorang muslim mukmin. Karena sementara di tempat lain ada yang Allah takdirkan lahir menjadi non-muslim, tapi dengan rahmat Allah semata kita ditakdirkan lahir menjadi seorang yang muslim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah taufik kepada hati kita, diri kita, agar senantiasa istiqomah di dalam menjalankan keimanan dan Islaman kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Puncak dari nikmat itu lebih tinggi adalah diberikannya taufik kesadaran di dalam hati kita untuk secara sadar mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang sadar bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin itu adalah takdir Allah, tetapi kadang-kadang luput untuk mensyukurinya, bahwa nikmat iman, nikmat Islam itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dipertebal hidayah taufik hati kita untuk senantiasa istiqomah menjaga iman kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan ucapan seraya alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat atas salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah manusia yang menjadi pemuncak makhluk, segala makhluk Allah, yang secara zahir maujud maupun yang gaib. Dialah manusia yang menjadi awal diciptakan oleh Allah, makhluk pertama oleh Allah sebelum adanya alam semesta. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah, begitu kata Allah dalam satu hadis qudsi. Jika bukan karenamu ya Muhammad, jika bukan karenamu ya Muhammad, diulang dua kali Allah, sungguh tidak akan aku ciptakan dunia, semesta dan seisinya, bahkan surga dan neraka. Sebelum itu yaumil hisab, hari pembalasan, bahkan siratal mustaqim ada karena kelak akan lahir satu manusia paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan daun yang jatuh di atas muka bumi ini saja, batu yang tidak bergerak, yang tidak bisa berbuat apa-apa, air yang mengalir, rumputan yang tetap di tempatnya, angin yang berhembus mengikuti arah yang digerakkan oleh Allah, semua itu saja mengharap syafaat Allah, mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya yang mengaku sebagai pengikutnya
sudah selayaknya senantiasa mengharap syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan senantiasa menjaga salawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad, kebetulan ini tepat di bulan Maulid, ya, di bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah pemuncak pemimpin segala makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik yang wujud maupun yang gaib. Seperti kisah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam kita tahu semua dalam riwayat diturunkan di mana? Diturunkan di, sebagian pendapat mengatakan India, ada yang mengatakan di daerah Pakistan. Itu sirah yang umum mengatakan demikian. Pastinya wallahu a'lam. Sayyidah Hawa diturunkan di mana? Di Jeddah. Makanya kemudian kota itu menjadi nama, ya, dinamai kota Jeddah. Jeddah itu adalah bahasa Arabnya nenek moyangku, ya, yang wanita. Jeddati. Makanya kemudian disebut kota Jeddah karena nenek moyang manusia diturunkan di sana. 300 tahun, wakil 400 tahun Nabi Adam mencari Sayyidah Hawa. Ditakdirkan oleh Allah, beliau berdua dipertemukan kembali. Di pertemuannya di satu tempat namanya Arafah, di atas bukit yang bernama Jabal Rahmah. Ketika Nabi Adam ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Sayyidah Hawa, turunlah malaikat mentalkin Nabi Adam alaihissalam. Ya Adam, sudah tahukah dosa yang menyebabkan engkau diturunkan oleh Allah, dikeluarkan dari surga? Arafta ya Adam? Adam menjawab, Araftu. Sudah tahukah cara engkau memohon ampun kepada Allah? Arafta ya Adam? Adam menjawab, Araftu. Saya tahu. Sekarang saya sudah tahu apa dosaku dan bagaimana cara bertaubatku. Karena dialog itulah kemudian tempat itu diberi nama Arafah. Tahunya, ya, tempat di mana Nabi Adam tahu akan dosa beliau dan tempat di mana Nabi Adam diberitahu, ya, tentang cara menebus dosa yang ditakdirkan Allah untuk berbuat khilaf itu. Maka tempat itu dinamai Arafah. Lalu apa hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW? Ya. Ketika detik-detik menjelang pertemuan dengan Sayyidah Hawa, Nabi Adam memohon kepada Allah dengan barokah kekasihmu ya Allah, Sayyidina Muhammad SAW, pertemukan aku kembali dengan Sayyidah Hawa. Malaikat ini bertanya, di mana engkau tahu tentang Muhammad, Sayyidina Muhammad? Ya Adam. Nabi Adam menjawab, saat pertama kali Allah tiupkan ruh ke dalam jasadku, kemudian aku angkat kepalaku, aku lihat tiang-tiang penyangga Lauhil Mahfuz, tiang-tiang penyangga Baitul Ma'mur, bertuliskan satu nama, Muhammad Rasulullah. Ketika Allah masukkan aku ke dalam surga, aku lihat tiang-tiang di dalam surga bertuliskan Muhammad Rasulullah. Saat aku akan dinikahkan oleh Allah, menikahi Sayyidah Hawa, lalu Allah perintahkan kepadaku, mahar pernikahanmu antara Nabi Adam dan Siti Hawa adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dalam bahasa sekarang barangkali qabiltu nikaha wa taswijaha li nafsi bil mahril Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad.
Kata Nabi Adam, jika bukan seorang manusia yang punya kedudukan termulia di sisi Allah, tentu nama itu tidak akan bersanding dengan nama Allah. Seperti pembuka pintu surga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seperti yang tertera di tiang-tiang langit, di tiang-tiang Lauhil Mahfuz, seperti yang tertulis di dalam tiang-tiang surga. Kata Nabi Adam, maka aku yakin beliaulah manusia yang paling mulia, yang menjadi kekasih, sehingga namanya bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah aku tahu tentang Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Padahal Nabi Adam dengan Nabi Muhammad secara jarak jauh sekali secara waktu. Dan manusia-manusia yang dititipi oleh Allah ini adalah manusia-manusia yang hanifah musliman. Mereka yang terjaga akidahnya dari akidah yang tersesat. Jadi ada satu generasi, meskipun agama Islam belum lahir, tetapi ada satu generasi yang terjaga, yaitu generasi Hanif, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga tauhid imannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara generasi Hanif itu adalah beliau-beliau yang menjadi nasab Rasulullah SAW dari Sayyid Abdullah sampai ke Nabi Adam. Sungguhnya memperingati kelahiran Nabi Muhammad tidak dibatasi di bulan Maulid. Setiap waktu, setiap saat kita mensyukuri lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena yakinlah, satu-satunya potensi kita selamat kelak di hadapan Allah adalah pembelaan Nabi Muhammad SAW. Dari arah mana kita mau akan selamat di hadapan Allah? Apakah dengan menghitung-hitung ibadah kita? Tidak mungkin. Ibadah kita tidak murni, sering sekali terusak karena kekurangan ikhlas, kesombongan, ketakaburan, ingin dipuji orang. Ibadah kita selalu tertempel hal-hal seperti itu. Apa kita akan selamat dengan menghitung amal kita? Sama saja. Apakah kita akan selamat karena alasan yang lain? Tidak. Alasan satu-satunya kita selamat semata-mata wallahi karena pembelaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu kemungkinan kita selamat di hadapan Allah, yaitu karena kecintaan kita dan mengikuti kita atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dibela oleh Rasulullah, layak dibela oleh Rasulullah karena layak juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ketika kita meninggal dalam kubur, kita tahu seperti umumnya orang talqin, ya, marabbuka, Allahu Rabbi, jawabannya begitu. Tapi kemudian pertanyaan itu tidak selesai, lanjut kemudian di pertanyaan kedua. Kemudian ditanya Allahu Rabbi, ditanya Allah marabbuka, Allahu Rabbi. Tidak lanjut ke pertanyaan kedua, tapi ditanya dulu Rabb. Dalam bahasa kita, Rabb, Tuhan seperti apa yang engkau sembah? Jawabannya diantaranya adalah Allah yang mempunyai sifat wajib 20, sifat mohal 20 sifat. Perkara tauhid ini harus kita pelajari dengan benar, karena itu akan menjadi pertanyaan dalam kubur. Begitu juga ketika pertanyaan kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad nabi wa rasul. Nabi Muhammad nabiku dan rasul. Tidak langsung ditanya pertanyaan ketiga, Nabi Muhammad yang seperti apa yang engkau akui sebagai nabi? Kita jawab, beliaulah nabi yang punya sifat sidik, tabligh, amanah, fatona. Tidak dijawab ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya masih sama rangkaiannya. Apakah engkau yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad telah menjalankan mengikuti sunnah-sunnah nabimu? Disitulah kita kadang-kadang dipastikan akan kesusahan menjawab.
Nabi Muhammad, contohnya Nabi Muhammad ketika dibenci orang seperti apa sikapnya, ketika difitnah orang seperti apa sikapnya, terhadap orang-orang yang susah payah seperti apa, fuqara wal masakin seperti apa sikap beliau, kepada yatim seperti apa sikap beliau, sunah-sunah Nabi Muhammad yang lain. Nanti dibalikan oleh malaikat, apakah kamu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah nabimu itu, sunah-sunahnya sudah kamu ikuti? Di situ kita banyak gagal menjawab. Ngakunya saja sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi nyatanya perilaku hidup kita tidak mencerminkan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, dari arah mana kita akan selamat? Potensi satu-satunya adalah kita pertebal rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa beriring berucap salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Usahakan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, mengikuti perilaku Nabi Muhammad. Satu cerita tentang dua malaikat yang berbicara tentang hujan. Malaikat pertama mengatakan, satu tetes air hujan, sekian banyak air tetes hujan yang turun di muka bumi ini, hatta sekalipun satu dunia turun hujan semua, kata malaikat ini, aku mampu menghitungnya. Bayangkan satu desa saja kalau hujan lagi berapa itu, berapa miliar triliun tetes ya. Itu kata malaikat ini, si malaikat menjaga hujan ini, sekalipun dunia ini hujan bersamaan, aku tahu berapa tetes air yang jatuh ke atas muka bumi. Terus malaikat yang satu bertanya, adakah perkara yang tidak bisa kamu hitung? Air hujannya bisa dihitung. Malaikat ini menjawab, ada satu perkara yang tidak bisa aku hitung, pahalanya, kata malaikat, yaitu pahalanya seorang manusia yang membacakan sholawat untuk nabinya Muhammad dengan hati ikhlas dan rasa mahabbah. Orang yang mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad dengan ikhlas dan rasa cinta kepada Rasulullah, pahalanya tidak terhitung jumlahnya, sampai malaikat penjaga hujan saja, malaikat penjaga hujan tidak mampu menghitung jumlahnya. Dari arah sanalah ya, dari arah sanalah kita mohon kepada Allah kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, karena modal kita adalah modal mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya. Jadi selama 12 hari ini, ayo terus tanpa rasa lelah, singkirkan rasa bosan, senantiasa kita mengikuti kebiasaan ulama-ulama terdahulu membaca sirah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nilainya nggak ada apa-apanya dibanding ketika kita kelak nanti dibela Rasulullah SAW. Artinya nilai sekian hari kita membaca Maulid, ya nampak mungkin ada yang lelah, ada yang ngantuk, tidak ada apa-apanya dibanding pembelaan Nabi Muhammad kelak kepada kita di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi manfaat kepada kalian, bertambah mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini ngaji kita saya tutup dengan satu cerita. Nabi Muhammad ketika itu sedang berkhutbah Jumat di dalam Masjid Nabawi. Di tengah khutbah ada seorang Badui, Arab Badui, yang tiba-tiba berdiri ya, menanyakan kepada Nabi Muhammad. Tidak lumrah, tidak lazim, karena sedang khutbah ditanya. Nabi Muhammad ketika itu khutbahnya bercerita tentang hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Bumi dibalikkan, gunung dibenturkan, air laut dinaikkan, semua makhluk mati, dimatikan oleh Allah. Tiba-tiba sedang menceritakan tentang kiamat ini, seorang Arab Badui ini
berdiri bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah ya Muhammad, kapankah hari kiamat itu datangnya ya Nabi Muhammad? Sekali tidak dijawab Rasulullah, Nabi Muhammad terus menjelaskan tentang khutbah bertema hari kiamat. Karena penasaran, Badui bertanya lagi, mata sa'ah ya Muhammad. Nabi Muhammad belum menjawab, masih bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat sampai 3 kali, mata sa'ah ya Muhammad. Nabi Muhammad setelah yang ketiga baru berhenti kemudian menjawab. Wakilah dalam riwayat lain Nabi Muhammad tidak mendengar pertanyaan sahabat ini. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad mendengar, tapi karena ini sedang tidak lazim, sedang khutbah ditanya. Setelah yang ketiga, mata sa'ah ya Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menatap orang itu. Nabi Muhammad tidak menjawab kapan datangnya hari kiamat, tapi Nabi Muhammad bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Jadi Nabi ditanya, tapi Nabi Muhammad bertanya balik, kapan datangnya hari kiamat? Nabi Muhammad bertanya balik, kira-kira apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat ini menjawab, aku ibadahku biasa saja, amalku juga sedikit, tidak ada yang spesial dari diriku untuk menghadapi datangnya hari kiamat, kecuali satu, kata Nabi, kata sahabat itu, saksikan aku mencintaimu ya Rasulullah, aku setia menjadi pengikutmu ya Rasulullah, mencintaimu dengan tulus ikhlas ya Rasulullah, kata jawaban si Badui ini. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, dan ini menjadi dalil yang populer. Kata Nabi Muhammad, orang yang mencintai kelak akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat dengan orang yang dicintainya. Artinya apa? Nabi Muhammad memberikan jaminan bahwa rasa cintamu kepadaku sebagai Nabi Allah cukup untuk menjadi jaminan selamatmu kelak di akhirat, dan pasti akan dikumpulkan denganku, kata Nabi Muhammad. Dalam sejarah diceritakan tidak ada, inilah satu-satunya hadis yang paling membuat para sahabat itu bahagia, bunga, senang luar biasa. Hadis ini, karena hadis ini tidak satu riwayat, karena riwayatnya banyak, diriwayatkan oleh banyak sahabat, karena didengar oleh banyak orang. Dan ketika mendengar kalimat ini, para sahabat gembira luar biasa, karena ini menjadi satu jaminan bahwa orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad kelak akan dikumpulkan kembali dengan Nabi Muhammad di Jannatun Na'im. Al-yawma laisa dhilla illa dhillu, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah melalui sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, ya, menjadi penggugah semangat kita semua dalam senantiasa menjaga mahabbah, rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Indonesia termasuk umat yang senantiasa menjaga cintanya kepada Rasulullah. Bayangkan, hanya di Indonesia premannya saja yang bertato, mungkin sholatnya jarang, tapi mau ikut maulidan, hanya di Indonesia, ya. Kalau maulid ramai ribuan orang, mungkin di antara mereka jarang yang sholat, tatone akeh, tapi Masya Allah, mereka cinta kepada nabinya. Bahkan para preman pun ikut maulidan. Abuya Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah pernah yaqodotan bertemu dengan Rasulullah SAW. Lihat, ketika Abu Said Alwi Al-Maliki Al-Hasani ini bertemu dengan Rasulullah, beliau melihat di hadapan Rasulullah SAW satu kumpulan orang
wajahnya orang-orang Arab. Abu Yazid Al-Maliki bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Mereka sahabatku. Dilihat di belakangnya, mereka tabi'in, para pengikut sahabat. Di belakangnya kekumpulan orang lebih besar lagi, tabi'in, para pengikut sahabatku. Terus ke belakang makin banyak. Dan yang paling belakang, rombongan paling besar sekali, paling banyak. Tapi wajahnya bukan wajah Arabi, wajahnya wajah asing. Sayyid Muhammad bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah di belakang sana yang paling besar jumlahnya? Hadza Indonesia, kata Nabi Muhammad. Min Indonesia. Mereka adalah orang-orang dari itu tempat, negara yang bernama Indonesia. Mereka berpenduduk luas, paling banyak di muka bumi ini. Islam Indonesia paling banyak di atas muka bumi ini, negara paling banyak. Dan mereka adalah kumpulan umat yang mencintaiku. Maka Abu Ya Al-Maliki ketika menceritakan ini kepada santrinya, dia mengatakan, saksikanlah, aku mencintai orang-orang Indonesia, kata Abu Ya Said Al-Maliki. Jadi Indonesia, saya bisa ceritakan, insya Allah ya, keraguan tidak perlu diragukan tentang cintanya, mahabbahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Hanya di negara inilah kemungkinan di antara sedikit negara yang ketika bulan Maulid ramai-ramai memperingati Nabi Muhammad, pengajian di mana-mana, sholawatan di mana-mana. Bahkan sekali lagi, yang ikut Maulidan pun, yang jaga Maulid, kadang-kadang preman bertato, bahkan mungkin tidak pernah sholat, karena saking cintanya kepada Muhammad, ikut meramaikan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ya, yang bermodalkan mahabbah ke Rasulullah, dibela Rasulullah, diakui oleh umatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika benar itu datang dari Allah, jika salah pun karena lalainya kita, bodohnya kita, mudah-mudahan diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.